Tutorial Kuliah Hukum Lingkungan. Topik ke-9 dari 24 topik. Hukum Lingkungan Nasional. Disediakan di channel Global Tutorial. Hukum lingkungan adalah seperangkat ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk melindungi dan kepentingan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan merupakan seperangkat ketentuan hukum yang bersifat fungsional karena penegakannya didasarkan pada pendekatan hukum administrasi negara, pendekatan hukum perdata, dan pendekatan hukum pidana. Kerusakan lingkungan, dalam konteks hukum, disebabkan oleh perbuatan manusia. Oleh karena itulah tindakan manusia yang merusak ini harus dikendalikan. Salah satu alat pengendalinya adalah hukum, dalam hal ini hukum lingkungan. Dilihat dari dimensi perkembangan peradaban umat manusia, gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan akibat tidak terlambatnya pengendalian dampak modernisasi yang antara lain diwarnai oleh proses industrialisasi dan perdagangan. Landasan politik hukum tertinggi terkait dengan lingkungan hidup tertuang di dalam Pasal 28(h) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya merupakan bagian dari hak hidup dan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling fundamental. Oleh karena mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka hak itu dapat dituntut pemenuhannya oleh masyarakat kepada negara. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena tugas negara yang utama adalah menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari kesejahteraan yang harus dipenuhi oleh negara. Dari logika ini, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk mengatur pemenuhan hak sekaligus tentu kewajiban atas lingkungan yang baik dan sehat tersebut. Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 28(h) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28(h) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 3 Oktober tahun 2009. Tidak banyak yang harus dipersoalkan dengan undang-undang ini, kecuali bahwa undang-undang ini mengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Secara yuridis, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, di dalam pasal 124 dikatakan bahwa sebelum ketentuan pelaksanaan yang baru dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ketentuan hukum yang lama tetap berlaku. Dengan demikian, sistem hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat diterangkan sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetap mengakui berlakunya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 23 Tahun 1997 selama ketentuan hukum tersebut belum dicabut atau diganti dengan ketentuan hukum baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat menyeluruh. Dasar hukum untuk melandasai sistem pengelolaan lingkungan demikian harus didasarkan pada asas hukum lingkungan hidup dan penataan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang sepenuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam bagian menimbang huruf A, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28(h) Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja pemenuhan hak asasi ini harus disertai kewajiban. Dengan demikian secara logika hukum apabila setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat maka sesungguhnya setiap orang juga wajib memelihara dan melindungi lingkungan demi kepentingan generasi mendatang sebagaimana diamanatkan dalam prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972. Tujuan. Secara singkat bisa dipaparkan bahwa tujuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini bisa diidentifikasi sebagai berikut. 1. Melindungi wilayah negara kesatuan RI dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem. 3.
Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan mendatang dalam memperoleh akses atas lingkungan. 4. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. 5. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam. 6. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 7. Mengantisipasi isu lingkungan global. Untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana disebut di atas, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang disebut dalam pasal 4 yaitu 1. Perencanaan 2. Pemanfaatan 3. Pengendalian 4. Pemeliharaan 5. Pengawasan dan penegakan hukum. Dari kegiatan perencanaan hingga penegakan hukum sesungguhnya merupakan kegiatan yang saling terkait satu sama lain secara sistematik. Beberapa dari kegiatan-kegiatan tersebut akan diuraikan di bawah ini karena sangat relevan dengan aspek pengelolaan lingkungan hidup yaitu kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Perencanaan. Perencanaan meliputi kegiatan A. Inventarisasi lingkungan hidup. B. Penetapan wilayah ekoregion. Dan C. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, RPPLH. Tujuan inventarisasi menurut ketentuan pasal 6 angka 2. Undang-Undang 32 Tahun 2009 adalah untuk mendapatkan data mengenai sumber daya alam yang meliputi A. Potensi dan keberadaan. B. Jenis yang dimanfaatkan. C. Bentuk penguasaan. D. Pengetahuan pengelolaan. E. Bentuk kerusakan. F. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Menurut ketentuan pasal 7 inventarisasi lingkungan hidup menjadi dasar penetapan ekoregion. Penetapan ekoregion itu sendiri harus melibatkan instansi terkait. Di wilayah ekoregion dilaksanakan inventarisasi dengan tujuan untuk A. Menentukan daya dukung. B. Menentukan daya tampung. Dan C. Menentukan cadangan sumber daya alam. Penetapan wilayah ekoregion dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan-kesamaan berikut. 1. Karakteristik bentang alam. 2. Daerah aliran sungai, DAS. 3. Iklim. 4. Flora dan fauna. 5. Sosial budaya dan ekonomi. 6. Kelembagaan. 7. Hasil inventarisasi lingkungan hidup. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Menurut pasal 10 angka 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat rencana tentang hal-hal berikut. A. Pemanfaatan atau pencadangan sumber daya alam. B. Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, kualitas dan fungsinya. C. Pengendalian, pemanfaatan, dan pendayagunaan sumber daya alam. D. Pelestarian sumber daya alam. E. Adaptasi dan mitigasi tentang perubahan iklim. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah dan dimuat di dalamnya. Selanjutnya, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Masalahnya adalah, dalam jangka waktu berapa tahun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini harus selesai disusun. Pemanfaatan. Pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahannya bagaimana apabila rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum selesai disusun? Apabila memang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum selesai disusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam pemanfaatannya harus diperhatikan keberlanjutan proses, keberlanjutan produktivitas, keselamatan manusia, mutu lingkungan hidup dan kesejahteraan. Pengendalian. Pengendalian dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan A. Pencegahan, B. Penanggulangan, dan C. Pemulihan. Instrumen pencegahan kerusakan lingkungan dideskripsikan sebagai berikut. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, diatur dalam pasal 15-16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tata ruang, diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL, diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau UKL-UPL, diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perizinan,
diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Anggaran Resiko Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Analisis Resiko Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Audit Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Asas-asas hukum lingkungan di Indonesia. Asas-asas hukum lingkungan disebut juga sebagai prinsip-prinsip hukum lingkungan, yaitu ketentuan hukum lingkungan yang mengandung prinsip-prinsip lingkungan, prinsip ekologis, yang mengutamakan perlindungan ekosistem. Membaca undang-undang ini tidak bisa terpisah-pisah antara satu pasal dengan pasal lainnya karena selalu terkait. Penyusunan undang-undang ini memang sangat sistematis, runtut, dan diharapkan dengan demikian bisa diimplementasikan. Keberadaan Undang-Undang 32 Tahun 2009 dilandaskan pada asas-asas sebagai berikut. 1. Pengayoman, berarti, bahwa materi dalam undang-undang ini harus berfungsi memberikan perlindungan dalam menciptakan ketenteraman masyarakat. 2. Kemanusiaan, berarti, bahwa materi dalam undang-undang ini harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dan harkat martabat manusia. 3. Kebangsaan, berarti, bahwa materi dalam undang-undang ini harus mencerminkan watak bangsa Indonesia yang pluralistik. 4. Bhinneka Tunggal Ika, berarti, bahwa materi dalam undang-undang ini harus memperhatikan keragaman penduduk, suku, golongan, agama, kondisi khusus daerah dan budaya, khususnya. 5. Keadilan, berarti, bahwa materi dalam undang-undang ini harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi masyarakat. 6. Kesamaan kedudukan dan hukum, berarti, bahwa peraturan undang-undang ini tidak ada maksud tujuan membeda-bedakan perlakuan berbasis suku, golongan, ras dan agama. 7. Keseimbangan, berarti, bahwa materi dalam undang-undang ini harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antar kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara. 8. Tanggung jawab negara, berarti, negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi generasi masa kini maupun generasi masa depan. 9. Kelestarian dan keberlanjutan, berarti, bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 10. Keserasian dan keseimbangan, berarti, bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. 11. Keterpaduan, berarti, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. 12. Manfaat, berarti, bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 13. Kehati-hatian, berarti, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. 14. Ekoregion, berarti, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 15. Keragaman hayati, berarti, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 16. Pencemar membayar, berarti, bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 17. Partisipatif, berarti, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. 18.
Kearifan lokal, berarti, bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan bermasyarakat. 19. Tata kelola pemerintahan yang baik, berarti, perlindungan dan pengelola lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan. 20. Otonomi daerah, berarti, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Secara hierarkis, asas-asas hukum tersebut berada di atas aturan hukum yang dibuat. Konsekuensinya aturan hukum yang termuat dalam peraturan-peraturan daerah tentang lingkungan hidup tidak boleh bertentangan dengan asas-asas tersebut di atas. Demikianlah materi topik ke-9 tutorial kuliah hukum lingkungan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.